Pecahnya perang Rusia-Ukraina telah membuat dunia barat, terutama Ukraina sendiri, sangat takut dan khawatir akan penggunaan bom nuklir oleh Rusia. Pihak barat dan terutama Ukraina terus memata-matai keberadaan pesawat pembom Tu-95 Rusia, karena bomber Tu-95 dalam sejarahnya pernah mengangkut bom SAR bomba di saat uji coba bom SAR bomba pada masa Uni Soviet. Необычной силы. Oktober 1961, pada saat puncak Perang Dingin, pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev mengirimkan peringatan yang jelas ke Barat. Pesawat pembom Tu-95V Uni Soviet lepas landas dari lapangan terbang olehnya di Semenanjung Kola, di ujung utara Rusia. Pesawat dicat putih cerah untuk mengurangi dampak kilatan megabom itu saat tiba di titik sasarannya, Novaya Zemlya, daerah berpenduduk jarang di wilayah Laut Barents. Pilot membawa pembom Tu-95 ke Teluk Metyushka dengan ketinggian 34.000 kaki. Bom besar ini dipasangi sebuah parasut yang dimaksudkan untuk menunda kejatuhannya dan ledakannya dalam upaya memberi pilot cukup waktu untuk terbang di luar jangkauan ledakannya. Meski begitu, peluang bertahan hidup para kru sangat kecil, kemungkinannya hanya 50%. Ketika mereka mencapai tujuan lokasi pengujian, mereka membuka kuncinya dan menjatuhkan muatan maut mereka pada pukul 11.32 waktu Moskow. Dalam satu kilatan, bom kaisar dari segala bom pun meledak dengan dahsyatnya. Itu menciptakan bola api selebar 8 km. Ledakan tersebut menghasilkan sekitar 57.000 kiloton energi. Itu benar-benar sangat kuat, sehingga kilatannya bisa terlihat dalam radius hingga 1000 km. Kolom debu dan kotoran yang naik dari permukaan dengan shape meningkat volumenya. Beberapa detik setelah ledakan, diameter kolom debu sekitar 10 km. Pada saat yang sama, kubah api hasil ledakan panas terlihat dari pesawat yang berada sejauh 250 km dari titik ledakan. 40 detik setelah ledakan, kubah api mencapai ketinggian 30 km. Pada permukaan tanah, desa yang tidak berpenghuni berjarak 55 km diratakan oleh efek ledakan. Semua bangunan dalam radius ini hancur total. Jendela dalam jarak ratusan kilometer mengalami kerusakan dan pecah. Bom itu diledakkan 4 km di atas tanah untuk meminimalkan jatuhan radioaktif. Tetapi bahkan tanah di bawah ledakan itu dibakar oleh panas yang menyengat. Batu-batu berubah menjadi abu. Gumpalan terus naik hingga mencapai ketinggian hampir 65 km. Gelombang kejut yang dihasilkan setelah ledakan begitu besar. Di atas permukaan tanah, panas akibat ledakan itu sangat besar, bahkan 100 km jauhnya dari lokasi ledakan itu akan menyebabkan luka bakar tingkat 3. Dan meskipun hulu ledak diledakkan bermil-mil di atas tanah, itu menghasilkan gelombang seismik yang kuat dengan kekuatan lebih dari 5 magnitudo. Seorang juru kamera menggambarkan ledakan itu seperti ini: awan di bawah pesawat dan di kejauhan diterangi oleh kilatan yang kuat. Lautan cahaya menyebar di bawah palka, dan bahkan awan mulai bersinar dan menjadi transparan. Pada saat itu pesawat kami muncul dari antara dua lapisan awan, dan di bawah celah itu, sebuah bola besar berwarna jingga cerah muncul. Bola itu kuat dan angkuh seperti Jupiter. Perlahan dan diam-diam itu merayap ke atas. Setelah menembus lapisan awan tebal, itu terus tumbuh dan seolah-olah menyedot seluruh isi bumi ke dalamnya.